Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini di siang hari yang agak cerah tapi sedikit mendung ya teman-teman ya. Kami masih akan membawakan kisah dari Mas Untung Prasetyo yaitu kisah Tantri. Dan bagaimana kemarin di part pertamanya ya Tantri berhasil menguasai ajian-ajian yang diturunkan oleh ayahnya dan juga berhasil memegang dua pusaka peninggalan ayahnya. Dan bagaimanakah di part 2 ini pasti makin penasaran nih buat teman-teman semua ya. Dan terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo ya atas izinnya kami untuk membawakan kisah ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa dong diklik dulu tombol subscribe-nya. Lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini, kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran buat masuk ke dalam kisahnya. Siapin kopinya, siapin makan siangnya ya, bukan cemilan ya, makan siang sambil makan siang ditemani kisah Ilo. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Gunung Kidul. Karma untuk keluarga Ledarso. Kisah Tantri. Pagi yang berselimut mendung pun datang. Setelah selesai memasak, aku dan Bokna kemudian pergi ke pemakaman umum yang ada di desa kami. Ini adalah pertama kalinya aku tahu bahwa bapak dan ibu dikuburkan berdampingan. Setelah selesai di pemakaman, aku dan Bokna pun kembali pulang. Tapi di tengah jalan setapak yang sangat sepi, Mas Karyo dan Mas Joko yang merupakan orang suruhan Ledarso menghadang langkah kami. Aku yang sudah curiga dengan maksud kedua orang itu segera mempersiapkan diri untuk menghadapi kedua orang itu. Mas Karyo dan Mas Joko mulai menggoda dan mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak terpuji. Mereka berterus terang bahwa mereka saat ini menginginkan tubuhku dan mereka mengancam untuk membunuhku dan juga Mbokna apabila aku menolaknya. Ketika dua orang itu sudah mulai memegang tanganku, aku segera mengeluarkan ajian Jogorogo yang seketika membuat Mas Karyo dan Mas Joko terpental. Setelah itu, aku menyerang kedua manusia bejat itu dengan ajian lebur sakti, tapi tidak dengan kekuatan penuh. Dan ketika pukulanku yang berisi ajian itu mengenai tubuh keduanya, mereka pun terpelanting dan jatuh terjerembab ke ladang yang sudah ditumbuhi padi. Jangan macam-macam denganku. Aku bisa mematahkan kedua kaki kalian jika aku mau. Kali ini, aku maafkan kalian berdua. Tapi jangan sampai kalian ulang lagi perbuatan itu kepada siapapun. Mengerti? Ujarku dengan tatapan tajam yang membuat Mas Karyo dan Mas Joko lari tunggang langgang. Bona yang jatuh terduduk karena merasa takut segera berdiri dan bergegas mengajakku pulang. Tapi sesampainya kami di rumah, aku dan Bona kembali dikejutkan dengan kehadiran Ledarso yang membawa beberapa orang untuk membongkar rumah kami. Disitulah emosiku tidak dapat terbendung lagi. Dengan tatapan tajam, aku pun mulai mengancam Ledarso. Aku sudah tahu semuanya, Lek. Jika dulu Bapak tidak tega untuk menyakitimu, maka sekarang akulah yang akan membalasnya, ucapku dengan geram yang membuat Ledarso segera pergi. Siapa yang berani mengusik ketenanganku dengan simbok, maka aku tidak sungkan untuk menyakiti kalian. Imbuku kepada beberapa orang yang sudah bersiap ingin membongkar paksa rumah kami. Orang-orang itu pun pergi dengan berlari ketika menatapku. Menurut Bona, wajahku tadi berubah memerah dan terlihat menyeramkan ketika memberikan peringatan kepada orang-orang tadi. Kabar lain tentang diriku pun mulai beredar kembali di desa tempatku tinggal. Kali ini banyak yang menyebutku sudah bersekutu dengan iblis jahat yang membuatku memiliki kesaktian. Mas Karyo dan Mas Joko yang awalnya ingin aku patahkan kedua kakinya ternyata tidak juga merubah kelakuannya karena merasa kesal dengan apa yang telah aku lakukan kepada mereka berdua. Mereka pun ikut menyebarkan berita palsu dengan tujuan agar warga desa semakin membenciku dan
mengusirku dari desa ini. Aku pun menanggapi hal ini dengan tenang. Justru saat ini aku malah semakin dekat dengan warga-warga desa yang rumahnya memang jauh dari rumahku. Aku yang dapat membaca pikiran orang dan mendengar suara batin mereka, segera menepis semua yang mereka pikirkan tentang aku. Aku selalu menyampaikan kepada warga yang berprasangka buruk kepadaku bahwa tidak ada orang yang akan berbuat jahat kalau orang tersebut tidak diganggu terlebih dahulu. Warga desa yang awalnya mulai takut ketika bertemu denganku, kini perlahan kembali bersikap biasa kepadaku. Bahkan kini ada yang mau memintaku untuk membantu permasalahan yang mereka hadapi. Karena Lek Darso dan orang-orangnya gagal mempengaruhi warga desa, mereka pun kembali menyerangku dengan bantuan orang-orang sakti yang sepertinya dibayar mahal untuk dapat menyingkirkanku dengan cepat dari desa. Malam itu terasa sangat mencekam bagiku. Selain udara yang terasa sangat dingin, aura hitam pun mulai datang menyelimuti rumahku. Ketika aku mulai mendengar suara-suara menakutkan, keris patram yang berada di kotak berukiran naga sakilat pun bergetar dengan hebat. Sepertinya penunggu patram tersebut juga merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata yang berniat untuk menyerangku. Lalu aku membaca mantra panimbal untuk memanggil Ki Jogo yang berada di dalam patram, serta memanggil Nyi Wulung yang menjaga batu biru di cincin yang selalu aku pakai. Kedua makhluk gaib itu langsung melesat pergi. Ketika beberapa saat menampakkan wujudnya di hadapanku, aku pun lalu membuka mata batinku untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar rumah. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan ketika puluhan makhluk halus berbagai bentuk mulai bertempur dengan Ki Jogo dan Nyi Wulung. Sementara itu, dari pintu depan rumahku terdengar suara orang yang sedang berusaha masuk ke dalam rumah. Orang itu mendobrak pintu dengan keras beberapa kali dan berhasil masuk ke dalam rumah. Orang bertubuh tinggi besar itu mengedarkan pandangannya ke sekitar sebelum aku keluar dari dalam kamar. "Apa yang kau mau? Sehingga kau merusak rumahku ini?" "Hah?" Ujarku yang sudah bersiap menyerang orang yang tidak aku kenal itu. Tanpa ragu lagi, aku lalu mengeluarkan ajian lebur saketi dan mengarahkan pukulanku ke tubuh orang asing itu. Tapi sungguh di luar dugaan, orang berbadan besar itu dengan lincah mampu menghindari seranganku. Ajian Bolo Sewu pun aku gunakan untuk menyerang kembali orang itu. Tapi sepertinya selain tubuhnya yang kuat, orang itu juga memiliki ilmu kanuragan tinggi. Setelah terkena ajian Bolo Sewu, orang asing tadi lalu bangkit dan mulai menyerangku. Aku yang sudah bersiap dengan seluruh energiku kini mengeluarkan ajian Lembu Sekilan dan ajian Jogorogo untuk melindungi tubuhku. Ketika aku hampir kehabisan tenaga, tiba-tiba saja Ki Jogorogo datang membantuku setelah dapat mengusir puluhan makhluk halus yang tadi datang mengelilingi rumahku. Ki Jogorogo yang sudah berada di dalam keris patron pun melesat menyerang orang asing yang tubuhnya sangat kuat itu. Tanpa ampun, keris yang berukuran sangat kecil itu beberapa kali berhasil menusuk tubuh orang asing yang tadi hampir mengalahkanku. Tidak tinggal diam, Nyi Wulung yang sudah kembali ke dalam cincin yang aku gunakan di tangan kananku segera memberikan energinya padaku untuk menyerang orang itu dengan ajian lebur saketi. Jika saja orang itu tidak menghindar, mungkin dia akan mati di rumah ini. Beruntung orang itu menghindar dan segera berlari pergi dengan beberapa luka tusuk dari keris patram Ki Jogorogo. "Kau hampir saja membunuh orang itu, Tri. Jika orang itu tidak menghindari seranganmu, maka kau akan berurusan dengan hukum," ujar Ki Jogo yang terdengar dari dalam keris patram. "Terima kasih, sampean berdua sudah membantuku, Ki, Nyi," ujarku dalam batin. Keesokan harinya, Bokna langsung memanggil Lek Tadi untuk memperbaiki pintu rumah kami yang sudah tidak berbentuk pintu lagi. Lek Tadi yang merasa curiga dengan hancurnya pintu rumahku lalu menanyaiku tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku yang tidak ingin melibatkan siapapun atas masalah ini memilih untuk berbohong kepada Lek Tadi dengan mengatakan bahwa aku sedang menjajal ilmu. Setelah beranjak siang, aku meminta Pramono untuk mengantarkanku ke sekolah gendis. Aku ingin mulai melakukan sesuatu kepada saudaraku yang sudah menghinaku beberapa hari yang lalu. Dari kejauhan, aku terus mengintai gendis yang terlihat sedang bersama seorang lelaki. "Yang bersama setan perempuan itu siapa, Pram?" tanyaku kepada Pramono. "Oh,
Itu Arya, kakak si gendis yang tinggal di desa sebelah, jawab Pramono yang masih menikmati jajanan yang dibelinya di warung tempat kami berada. Nanti antarkan aku ke rumah Arya ya Pram, ujarku meminta tolong kepada Pramono. Siap, pokoknya aku siap untuk membantu Mutri, jawab Pramono yang kini terlihat membakar rokok yang baru saja dibelinya. Loh, sejak kapan kamu merokok Pram? Tanyaku yang heran dengan apa yang kini dilakukan Pramono. Sejak lulus SMP, aku kesal karena bapak dan ibu tidak dapat membiayaiku untuk melanjutkan sekolah. Jadi sejak saat itu aku ngerokok karena aku juga sudah bisa cari uang sendiri, jawab Pramono sambil mengepulkan asap rokoknya. Setelah aku dapat mengetahui banyak tentang gendis, aku lalu mengajak Pramono untuk mengantarkanku ke rumah Arya. Bukan ingin mengunjunginya, tapi aku hanya ingin tahu keberadaan rumahnya. Aku juga meminta kepada Pramono melewati rumah yang kini ditempati Ledarso untuk mengetahui detail rumah yang sebenarnya adalah rumah orang tuaku. Rencana awal untuk membalas semua perbuatan Ledarso pun mulai aku lakukan hari ini. Sebelum aku melakukannya kepada gendis, terlebih dulu aku membuat usaha Ledarso tersendat di malam hari. Saat Ledarso akan melakukan pengiriman gaplek atau singkong kering yang dibelinya dari warga desa, aku meminta sosok Nyi Wulung untuk menggagalkan pengiriman hasil bumi yang sudah disimpan oleh Ledarso selama berminggu-minggu. Sebelum memasuki kota, truk milik Ledarso yang bermuatan penuh dengan gaplek mengalami kecelakaan yang membuat truknya hancur dan barang muatannya berserakan di jurang berbatu kapur. Menurut cerita yang aku dengar dari orang-orang di desaku, sopir truk yang bernama Mas Giat dan kenek yang bernama Mas Karyo, orang yang pernah aku buat jerak beberapa waktu yang lalu, mengaku bertemu seorang perempuan yang ingin menumpang sampai ke kota, tapi aneh, mereka tidak merasa curiga dengan sosok perempuan yang mereka temui di jalan yang sebelah kanan dan kirinya adalah hutan jati tanpa ada satu rumah pun di sana. Setelah sosok perempuan asing itu berada di dalam truk bersama Mas Giat dan Mas Karyo, tiba-tiba saja sosok perempuan itu berubah menjadi sosok sundel bolong yang sangat menyeramkan. Wajah sundel bolong itu menyeringai, dipenuhi belatung dan darah kental yang terus keluar dari kedua matanya. Karena merasa ketakutan, Mas Giat dan Mas Karyo lalu lompat dari dalam truk yang dikendarainya hingga truk itu melaju sendirian dan langsung masuk ke dalam jurang batu di sebuah hutan jati. Ledarso pun merasa sangat kesal kepada Mas Giat dan juga Mas Karyo karena mengalami kerugian besar. Tidak berhenti di situ saja, aku kembali membuat usaha Ledarso mengalami kerugian besar dengan cara yang sama, yaitu membuat Ledarso kehilangan truk pengangkut barang dan juga hasil pertanian yang sudah dibelinya. Dalam waktu singkat, Ledarso pun mengalami kerugian besar yang membuatnya mulai terpuruk. Setelah mengganggu usaha Ledarso, aku mulai mengganggu gendis, anak perempuan Ledarso yang usianya sama denganku, hanya selisih 2 bulan saja. Gendis yang sepertinya sangat menyayangi Arya, aku buat kecewa dengan perginya Arya dari kehidupan gendis. Dengan kemampuan yang aku miliki, aku membuat Arya membenci gendis dan meninggalkan gendis. Di saat yang bersamaan, aku juga membuat gendis semakin merasa sayang kepada Arya, sehingga gendis mengalami kekecewaan yang sangat mendalam. Selama berhari-hari, gendis mengurung diri di dalam kamarnya, menyesali kepergian Arya. Gendis juga tidak mau makan selama berhari-hari hingga dirinya dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Ledarso yang merasa sangat berkuasa di desa meminta kepada Arya untuk kembali bersama gendis. Arya yang sudah merasakan kebencian mendalam kepada gendis pun menolak permintaan Ledarso, hingga Ledarso pun meminta beberapa orang anak buahnya untuk menghajar Arya. Tapi ketika orang-orang itu sampai di rumah Arya, Arya dan keluarganya sudah pergi untuk menghindari kemarahan Ledarso. Sepulangnya gendis dari rumah sakit, dia terlihat seperti orang yang kehilangan ingatan. Tatapan matanya kosong dan dia juga mulai tidak mengenali orang-orang di sekitarnya. Ledarso yang makin kalut memikirkan nasib putri kesayangannya mulai memanggil dukun-dukun sakti yang dulu pernah membantunya membunuh bapak. Tapi dukun-dukun itu tidak dapat menyingkap tabir yang aku buat. Banyak ritual yang mereka lakukan untuk mencari penyebab sakitnya gendis, tapi semua sia-sia dan kondisi gendis semakin memburuk dan menjadi gila.
Karena sibuk mengurusi gendis, kini Ledarso seperti melupakan aku begitu saja. Dia tidak lagi menyuruh orang-orangnya untuk menyakitiku, baik secara nyata ataupun melalui makhluk-makhluk gaib dari dukun-dukun yang dibayarnya. Hal itu pun aku manfaatkan kembali dengan menyerang Ledarso dari sisi yang berbeda. Rumah Ledarso yang kini dijaga oleh dukun-dukun sakti dengan beberapa makhluk gaib peliharaan mereka membuat aku sulit untuk menyerang istri Ledarso. Bukan tanpa alasan, aku ingin memberikannya pelajaran karena dulu istri Ledarso ikut andil dalam tewasnya ibu dan bapakku menurut cerita Mbok Nah yang kala itu berada di rumah bersama ibu ketika ibu sudah melahirkanku. Mbok Nah beberapa kali melihat istri Ledarso yang bernama Lek Tumi memasukkan sesuatu di dalam makanan ibu. Bona yang sudah merasa curiga dengan kelakuan Lek Tumi segera membuang makanan dan minuman yang dimasaknya untuk ibu. Hingga suatu ketika Bona yang sedang pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah mendapati tubuh ibuku lemas dengan suhu tubuh tinggi setelah memakan makanan yang diberikan oleh Lek Tumi. Karena merasa curiga, Bona pun segera memberitahukan bapak tentang apa yang sudah dilakukan oleh Lek Tumi. Tapi karena tidak adanya bukti dan saksi, Letumi berkilah dan justru balik memaki Bona dan juga bapak. Karena telah memakan makanan pemberian Letumi itulah ibuku sakit dan akhirnya meninggal dunia karena di dalam makanan itu terdapat santet gelugut ireng yang terkenal ampuh membunuh korbannya dan sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Aku pun harus bersabar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah membuat ibuku pergi selama-lamanya meninggalkanku. Ketika aku masih bayi, sambil mencari cara lain, aku pun kembali melatih diri dan kembali menjalani tirakat-tirakat dan laku tapa. Semua yang aku lakukan saat ini bukan semata-mata untuk menuntut balas atas apa yang telah dialami kedua orang tuaku, tapi ada keinginan lain di dalam hatiku. Kelak suatu saat nanti aku ingin membantu orang-orang yang sedang menghadapi masalah yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Kejadian-kejadian gaib yang sudah pernah aku alami mungkin akan terdengar seperti dongeng ketika diceritakan, tapi pada gambaran kenyataan yang aku alami, hal-hal gaib itu adalah entitas lain yang hidup berdampingan dengan kita. Pada saat pertama kali aku menjalani laku tirakat yang dapat membuka indera keenamku, aku harus merasakan sakit yang luar biasa. Berada di antara hidup dan mati sungguh bukanlah hal mudah yang dapat aku lalui, karena berhasil atau tidaknya sebuah tirakat ditentukan dari keteguhan hati. Ketika rasa putus asa ingin mengambil alih keyakinan diri, disitulah rasa berserah diri kepada Sang Pencipta harus dihadirkan, karena tidak akan terjadi apa yang kita harapkan tanpa adanya kekuatan yang bersumber dari kekuatan Sang Maha Pencipta. Ketika aku selesai melakukan laku tirakat untuk lebih menguasai semua kemampuanku, aku kembali didatangi oleh sosok Nogo Sakilat yang sudah puluhan tahun menjaga wasiat peninggalan bapak di dalam mimpiku. Nogo Sakilat yang berwujud petapa tua yang mengenakan pakaian serba putih itu memintaku untuk tidak bertindak terlalu jauh, karena biar bagaimanapun yang berhak membalas perbuatan seseorang adalah Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta. Beliau memintaku untuk tidak menuruti hawa nafsu dengan terus-menerus menyerang keluarga Ledarso. Semua yang terjadi kepadamu adalah sebuah sebab akibat. Sebelum kau terlahir ke dunia ini, orang tuamu yang sedang berada di masa jayanya pernah menyakiti hati pamanmu. Karena hal itulah mata hati pamanmu dibutakan oleh dendam dan juga hawa nafsu. Ujar Nogo Sakilat menjelaskan bagaimana semua kejadian ini membawaku ke sebuah penderitaan hidup. Bapakmu yang menyadari bahwa ucapan dan juga perbuatannya telah menyakiti hati saudaranya segera meminta maaf kepada pamanmu. Tapi sepertinya hati Darsono telah hancur karena penghinaan yang dilakukan oleh orang tuamu, sehingga dia memilih untuk melampiaskan rasa sakit hatinya kepada orang tuamu, Imbu Kinogo lagi. Maafkan aku, Ki, tapi kau harus mengakhiri kekejaman Darsono. Bukan hanya karena kedua orang tuaku yang menjadi korban kebiadabannya, tapi kakekku juga menjadi korbannya, serta warga desa ikut terkena imbas dari orang yang merasa paling berkuasa di desa ini. Jawabku dengan tegas. Baiklah kalau begitu, tapi ingatlah satu hal, Tantri.
Jangan sampai kau kehilangan jati diri, dan jangan biarkan hawa nafsu terus menuntunmu. Sekarang aku pamit dulu, Tantri, ujar Kinogo Sakilat yang perlahan menghilang dari hadapanku dan membuatku terbangun dari tidur lelapku. Setelah selesai memasak, aku mengajak Mbok Nah untuk mengunjungi salah satu warga yang baru saja melahirkan. Di tengah perjalanan kami, aku melihat sepasang suami istri yang sedang bertengkar dengan hebat karena sang suami terlihat hampir memukul istrinya. Aku pun lalu menghampiri mereka dengan membacakan ajian Semar Mesem dengan tujuan agar keduanya berhenti bertengkar. Ketika sepasang suami istri itu saling terdiam, aku pun menyampaikan sesuatu yang membuat keduanya kembali tersenyum. Setelah dapat mendamaikan keduanya, aku segera menghampiri Mbok Nah dan melanjutkan kembali perjalanan kami. Ide untuk mengganggu kehidupan Ledarso pun kembali muncul di benakku setelah aku melihat suami istri yang tadi hampir terlibat baku pukul. Aku akan melakukan sesuatu dengan kembali meminta bantuan dari Nyi Wulung dan Ki Jogo, karena saat ini aku tidak dapat mendekati rumah yang ditempati oleh Ledarso. Aku pun menunggu Ledarso atau istrinya keluar dari dalam rumah. Ledarso yang merupakan seorang tengkulak besar dan juga seorang pedagang sapi seringkali pergi ke sebuah ladang untuk melihat hasil pertanian warga yang akan dibelinya dengan cara borongan. Ledarso juga sering melihat-lihat kondisi sapi yang akan dijual warga desaku dan desa-desa lainnya. Kesempatan untuk bersiasat pun datang. Waktu itu, istri Ledarso keluar rumah untuk membeli sesuatu ke pasar. Aku yang mengetahui hal itu langsung menyusul Letumi dengan meminta Pramono untuk mengantarku. Setelah aku dapat mendekati Letumi, aku pun mulai mempengaruhi hati dan pikirannya yang memang sedang goyah karena terus memikirkan putri kesayangannya, Nyi Wulung. Yang berhasil masuk ke dalam pikiran Letumi pun mulai menjalankan aksinya. Beberapa hari kemudian, desa kembali digemparkan dengan kabar tentang keributan yang terjadi di rumah Ledarso. Ledarso memergoki Letumi sedang berduaan dengan salah satu pekerja di rumahnya. Dia langsung menghajar laki yang telah merenggut kehormatannya. Keadaan pun kian memanas ketika Letumi yang juga sempat dipukuli oleh Ledarso mulai menceritakan kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh Ledarso dengan berteriak lantang dari rumahnya. Setelah pertengkaran hebat yang terjadi antara Ledarso dan Letumi, akhirnya Letumi pergi dari rumah yang mereka tempati karena masih merasa sangat marah dengan Ledarso. Letumi lalu menyebarkan aib yang selama ini tertutup rapat. Warga desa yang mulai tahu tentang kebusukan-kebusukan Ledarso kini enggan menjual hasil kebun mereka. Tidak hanya itu saja, warga desa juga tidak lagi menganggap sosok Ledarso di desa kami. Rasa kecewa atas apa yang sudah dilakukan istri tercintanya itu membuat Ledarso gelap mata. Tidak butuh waktu lama, Letumi ditemukan mati di sebuah pohon besar dengan cara tergantung. Semua warga desa berasumsi bahwa kematian Letumi adalah perbuatan dari Ledarso. Tapi karena tidak ada bukti yang kuat, Ledarso pun terbebas dari segala tuduhan itu. Kematian Letumi dianggap bunuh diri karena merasa kecewa dengan sikap Ledarso. Kematian Letumi dianggap bunuh diri karena merasa kecewa dengan sikap Ledarso. Kematian Letumi menimbulkan masalah baru di desa kami karena mati dengan cara dibunuh lalu digantung. Arwah Letumi pun gentayangan menghantui warga sekitaran desa. Warga yang resah pun meminta kepada Ledarso untuk bertanggung jawab dengan mengusir arwah istrinya yang bergentayangan mengganggu warga. Karena merasa malu, Ledarso pun akhirnya mau mengusir arwah penasaran dari Letumi. Dengan bantuan dukun-dukun sakti yang selama ini melindunginya, Ledarso mencoba untuk menenangkan arwah penasaran tersebut. Kesempatan itu kembali aku gunakan untuk menyerang dukun-dukun sakti yang menjadi pesuruh Ledarso. Ketika mereka melakukan ritual pemanggilan arwah, aku yang melakukan raga sukma pun datang, lalu mengobrak-abrik tempat ritual mereka yang berada di bawah pohon besar tempat Letumi mati tergantung. Aku yang lebih leluasa menggunakan kekuatanku ketika sedang beraga sukma membuat dua dukun yang ingin mengusir arwah Letumi pun berhasil aku tumbangkan. Dukun-dukun itu tidak dapat berbuat banyak ketika makhluk-makhluk gaib peliharaan mereka sudah dihadang.
Ki Jogo dan Nyi Wulung. Sementara itu, aku segera menghabisi dukun-dukun jahat itu dengan cara mencekiknya. Di malam itu juga, Sukmaku bertemu dengan arwah Letumi. Aku menanyakan apa saja yang sudah dilakukan kepada mendiang ibuku dulu. Dan aku juga menanyakan alasan apa yang membuatnya tega melakukan itu. Arwah Letumi hanya menangis ketika aku menanyakan hal itu karena sudah mengakui kesalahannya. Letumi pun bersedia untuk membalaskan dendamku kepada suaminya. Aku yang mendengarnya pun merasa senang dan juga bersedia membantu Letumi untuk membalaskan kematiannya itu. Desa kami pun kembali digegerkan dengan kematian 2 orang dukun yang berusaha untuk mengusir arwah Letumi. Keadaan desa pun kini sangat sepi karena semua orang merasa ketakutan untuk berada di luar rumah. Sementara itu, kondisi Ledarso yang kini melemah memudahkanku untuk membawa sosok arwah Letumi untuk masuk ke dalam rumah yang selama ini dijaga oleh banyak makhluk gaib. Setelah terbunuhnya 2 dukun yang selama ini melindungi Ledarso, penjaga gaib di rumahnya pun berkurang. Aku yang kini berani untuk langsung mengusir sendiri makhluk-makhluk gaib yang menjaga Ledarso langsung mengancamnya dengan mendatangi rumah milik keluargaku yang ditempati oleh Ledarso. Sampean sudah berada di ambang kehancuran, Le. Lebih baik bertobatlah dan kembalikan semua harta benda milik bapak dan ibuku yang telah kau rebut dari mereka, ujarku yang mengagetkan Ledarso. Apa maksudmu? Tahu apa kau soal bapak dan ibumu? Jawab Ledarso yang segera berlari untuk mengambil keris pusaka yang selama ini menjadi penjaganya. Aku sudah menceritakan semuanya kepada Tantri, Mas. Semua tentang rencana busukmu yang berhasil membunuh kedua orang tua anak ini, ujar sosok arwah Letumi. Kau sudah mati, tapi kau masih saja menggangguku, Tumi, ujar Ledarso yang sudah menghunus keris pusakanya. Aku yang membawa keris patrem Ki Jogorogo pun lalu mengeluarkan keris sakti itu dan membiarkan Ki Jogo bertarung dengan sosok penghuni keris yang digenggam erat oleh Ledarso. Kau tega membunuhku dengan cara yang keji, Mas. Dan kini kau juga harus mati, ujar arwah Letumi. Sebelum kau menyelesaikan urusanmu dengan arwah istrimu ini, aku akan membawa tubuh anak gadismu. Dia juga harus merasakan penderitaan yang dulu pernah aku alami, Darso, ucapku yang membuat Ledarso terlihat ketakutan. Jika kau ingin membunuhku, bunuhlah aku. Tapi tolong, jangan kau sakiti putriku, balas Ledarso dengan tubuh gemetar. Ternyata kau masih punya hati, Darso, balasku lagi. Tapi kemana hati nuranimu ketika kau membiarkan hidupku sengsara, ketika kau membunuh ibuku, ketika kau membunuh bapakku? Kemana hati nuranimu waktu itu? Imbuku lagi dengan tatapan tajam. Ledarso hanya tertunduk mendengar apa yang aku katakan tadi, dan ketika dia menatapku tajam, tiba-tiba saja dia ingin menusukkan keris yang dipegangnya ke arah jantung. Tapi beruntung arwah Letumi berhasil menahan tangan yang menggenggam keris tersebut karena menjadi semakin kesal dengan apa yang ingin dilakukan Ledarso. Aku lalu memukulnya dari jarak jauh yang membuatnya melepaskan keris di tangannya. Keris yang sudah tanpa penghuni itu terjatuh ke lantai dan segera aku rebut agar tidak dijadikan alat untuk Ledarso melakukan aksi bundir. Ki Jogorogo yang sepertinya juga sudah berhasil mengalahkan penunggu keris milik Ledarso tiba-tiba saja kembali ke dalam saku baju yang aku kenakan, dan setelah mengetahui bahwa kini Ledarso sudah tidak memiliki pelindung, aku lalu menyerangnya dengan ajian lebur sakti. Orang yang sangat aku benci itu pun menjerit kesakitan dan mulai memuntahkan darah segar. Kau tidak boleh mati dengan cepat, Darso. Kau harus merasakan pahitnya kehidupan ini. Kau harus merasakan sakitnya orang-orang yang dulu pernah kau buat sakit hingga mereka tewas, ujarku dengan geram. Aku lalu mengunci tangan dan kaki Ledarso hingga kini ia tidak dapat bergerak lagi. Sebelum kau mati, kau harus mengembalikan semua harta milik orang tuaku, Darso, ucapku yang membuat Ledarso kian tersiksa. Ambillah apa yang kau mau, Tantri, tapi jangan kau sakiti gendis, jawab Ledarso.
Bukan begitu caranya, Darso. Kau harus menyerahkannya kepadaku karena aku tidak akan mengambilnya darimu. Serahkan apa yang seharusnya menjadi milikku menurut aturan yang ada di desa ini. Balasku dengan menatap Darso tajam. Dan setelah itu, aku akan membiarkanmu dan juga Gendis untuk tetap hidup. Imbuku lagi. Baik, baiklah Tantri. Aku akan membuat surat dan meminta kepala desa untuk menandatanganinya. Selain itu, aku juga akan mengumpulkan warga desa untuk menjadi saksi bahwa aku telah mengembalikan semua harta milik Mas Obar. Ujar Ledarso yang sepertinya merasa lega setelah aku berjanji untuk membiarkan Gendis tetap hidup. Bersabarlah, Le, ucapku kepada arwah Letumi. Aku lalu membawa arwah Letumi kembali ke tempatnya di sebuah pohon besar yang telah menggantung jasadnya. Itulah kini Letumi berada. Aku juga meminta Letumi untuk tidak lagi mengganggu warga desa, dan aku pun berjanji akan menyempurnakannya agar arwahnya dapat kembali dengan tenang ke hadapan Sang Pencipta. Keesokan harinya, Ledarso pun menepati janjinya dengan mengundang warga desa beserta kepala desa dan beberapa perangkat desa lainnya untuk menyerahkan rumah dan juga ladang luas milik orang tuaku. Pak Kepala Desa yang sudah mengerti akan apa yang telah disampaikan oleh Ledarso lalu memanggilku dan juga Mbokna untuk ikut menandatangani surat-surat yang sudah dibuat oleh Ledarso. Dan sejak hari itu, rumah besar yang selama bertahun-tahun ditempati oleh Ledarso itu pun resmi menjadi milikku. Selain itu, Ledarso juga mengakui semua perbuatan yang sudah dilakukan kepada keluargaku dan meminta maaf padaku. Aku yang sempat terkejut mendengar apa yang telah diucapkan oleh Ledarso pun meneteskan air mata. Api dendam yang terus membara di hatiku perlahan mulai padam. Bukan karena harta milik orang tuaku yang kini telah kembali padaku, tapi karena kebenaran yang telah terungkap dengan pengakuan Ledarso di depan para warga desa. Dan tidak hanya itu, Ledarso di sini juga mengakui bahwa ia telah membunuh Letumi dan siap bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuatnya. Seluruh warga desa yang mendengarnya pun merasa terkejut dan segera mencaci maki Ledarso yang kini hanya bisa terbaring lemah setelah aku mengunci kedua tangan dan kakinya. Pak Kepala Desa dan beberapa aparat desa yang berada di rumah itu dengan sigap melindungi Ledarso dari amarah warga desa dan juga saudara-saudara dari Letumi. Pak Kades segera menghubungi pihak kepolisian, lalu kemudian menceritakan tentang apa yang sudah terjadi di desanya. Setelah beberapa orang polisi datang, aku segera membuka kunci yang membuat tubuh Ledarso tidak dapat digerakkan, dan dengan terheran-heran, Ledarso mulai menggerakkan tangan dan kakinya. Setelah dapat berjalan, pihak kepolisian pun lalu membawa Ledarso untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Setelah urusanku selesai dengan Ledarso, aku pun lalu mengobati Gendis dan meminta adik dari Le Sumi membawa Gendis untuk merawatnya. Tidak lupa, aku juga menghilangkan pengaruh ilmu yang aku miliki kepada Arya hingga akhirnya Arya dan Gendis yang memang saling mencintai pun dapat kembali bersatu. Sosok arwah Letumi pun menghilang setelah tahu bahwa Ledarso sudah mengakui segala perbuatannya dan kini sedang menjalani proses hukum. Dia pun juga sempat mengunjungi Gendis yang perlahan kembali pulih. Sedari awal, aku memang tidak ingin arwah Letumi membunuh Ledarso karena dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia ini teramat mudah. Jika Ledarso harus mati tanpa harus merasakan perihnya pembalasan yang harus diterimanya di dunia ini, arwah Letumi pun menyetujui apa yang aku pikirkan. Yang terpenting baginya saat ini adalah dia memintaku untuk membiarkan Gendis tetap hidup dan dapat mengobati Gendis agar kembali sehat seperti sedia kala. Karena pada dasarnya Gendis tidak mengetahui apa-apa dan ikut membenciku berdasarkan cerita buruk yang disampaikan ayahnya. Arwah Letumi pun sepertinya sudah menemukan kembali ketenangannya dan kembali menghadap Sang Pencipta. Kematian Letumi sebenarnya juga sama sekali tidak aku rencanakan, dan aku juga sangat menyesali kematiannya. Walaupun dia sudah berbuat jahat kepada ibuku
Dan untuk dukun-dukun yang menjadi korban atas rencana pembalasanku ini, memang sudah aku niatkan, aku sengaja menghabisi mereka agar tidak ada lagi orang-orang yang mengambil keuntungan dengan cara menyakiti orang lain. Setelah aku menyelesaikan semua urusanku, aku pun kembali membuka buku wasiat dari Bapak yang menuntunku menemukan kebenaran tentang siapa aku yang sebenarnya. Di lembar terakhir buku itu tertulis bahwa aku harus mengembalikan cincin Nyi Wulung dan juga keris patren Ki Jogorogo ke tempat asalnya. Tempat itu adalah sebuah pantai yang berada di bawah dataran tinggi di Yogyakarta. Walau kini aku mendapatkan kembali rumah dan ladang peninggalan orang tuaku, tapi aku memilih untuk tinggal di rumah yang sudah menjadi saksi kehidupanku bersama Pak Gio dan Bona yang kini hidup dengan damai tanpa ada lagi ketakutan yang terus membayanginya, pun sering mengunjungi makam Pak Gio dan juga makam bapak ibuku. Di usianya yang mulai menua, Bona ingin melihat aku hidup bersama orang yang aku cintai dan segera bisa menimang cucu, tapi aku belum juga mendapatkan sosok yang tepat untuk merajut mahligai rumah tangga. Dan kini aku dan Bona menjalani kehidupan dengan damai. Kami kini lebih disibukkan dengan mengurus ladang yang sudah resmi menjadi milikku, hingga suatu ketika sahabatku yang berada di kota memintaku untuk membantunya menghadapi masalah yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Citra, sahabat baik yang hanya bisa aku temui ketika dia dan keluarganya mengunjungi desa di waktu libur sekolah, tiba-tiba saja datang kembali bersama kakek dan neneknya yang juga sering mengunjungiku di saat kehidupanku yang sulit dulu. Citra memintaku untuk mengobati ayahnya yang tiba-tiba saja jatuh sakit dan kini hanya bisa terbaring di atas tempat tidurnya. Sulit untuk menolak permintaan dari Citra, apalagi Bona juga ikut memintaku untuk membantunya. Aku pun lalu menyanggupi permintaan Citra dan bersiap untuk ikut berangkat ke kota Jakarta demi untuk mengobati orang tua Citra. Selesai. Wow, luar biasa. Akhirnya bagaimana Tantri berhasil membalaskan dendam kedua orang tuanya ya. Lek Darso akhirnya menerima karma yang sesungguhnya. Bagaimana akhirnya dihancurkan, dan keren ya. Sangat apa ya, menurut saya elegan sekali ya cara membalaskan dendamnya ini. Tantri dia tidak ingin membunuh begitu saja ya kepada Lek Darso. Jadi Lek Darso harus merasakan apa yang dia rasakan dulu ya. Apa yang dirasakan oleh dia dan orang tuanya dulu tuh bagaimana. Itu harus, kalau cuma sekedar mati ya udah gampang. Dia pengen bundir nusukin keris, dihalangi. Jadi dia di situ mengakui dulu ke masyarakat sekitar sehingga warga desa juga tahu dong apa yang sebenarnya terjadi. Dan oh seperti itu dia mengembalikan semua harta-harta peninggalan milik ayahnya yang selama ini dia kuasai, dan itu disaksikan oleh para perangkat desa dan juga warga desa. Luar biasa, elegan, keren banget. Dan tapi di sini juga apa ya, dia tidak mau menyakiti Gendis ya, maksudnya walaupun Gendis kejam tapi dikembalikan lagi tuh Gendis sama Arya. Jadi dia nggak sekejam itu. Tantri ya menurut saya bilang elegan ya. Jadi bapaknya ini kan biang daripada masalahnya Lek Darso ini, dan semakin menarik saja untuk petualangan Tantri. Dan besok bagaimana Tantri akan berangkat ke kota Jakarta. Wow, Tantri akan datang ke ibu kota. Pasti nggak sabaran nih buat teman-teman ya untuk part 3-nya Tantri. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Untung atas kisahnya yang luar biasa. Dan juga semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya ya. Boleh juga dong dibantu ya, share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung nih tapi lupa ternyata belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung channel kami. Karena teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata,
Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.